Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang pertemuan kita yang kedua. Kalau pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang pengertian drama, unsur-unsur drama, kemudian ciri kebahasaan dari drama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah menentukan karakter tokoh dalam suatu drama. Oke, untuk menentukan karakter tokoh dalam suatu drama itu ada 3 cara. Yang pertama adalah diakui oleh diri sendiri. Nah, diakui oleh diri sendiri misalnya bagaimana sih? Misalnya sebelum pementasan para pemain ke atas pentas kemudian memperkenalkan dirinya. Misalnya saya adalah Rindi Ardiani Rahmawati, di sini berperan sebagai antagonis misalnya. Jadi itu diakui oleh diri sendiri. Kemudian kalau diceritakan oleh orang lain, biasanya ada pemandu pembicara yang menerangkan bahwa si A berperan sebagai antagonis, si B berperan sebagai protagonis. Itu adalah diceritakan oleh orang lain. Jadi di sini misalnya si A diceritakannya sebagai orang yang berperan sebagai antagonis, si B berperan sebagai protagonis. Itu diceritakan oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu tidak diakui oleh diri sendiri atau diceritakan oleh orang lain, melainkan di sini digambarkan oleh tindakan si tokoh. Misalnya, ketika si tokohnya sering marah-marah, nah berarti di situ penonton bisa mengetahui, oh berarti karakternya itu adalah antagonis. Misalnya dia itu penyabar, selalu memaafkan kesalahan temannya walaupun dia terzolimi. Misalnya, berarti di situ digambarkan oleh tindakan, dia tetap sabar, dia tetap mendoakan si temannya itu adalah digambarkan oleh tindakan si tokoh. Oke, itu adalah menentukan 3 karakter tokoh dalam drama. Selanjutnya adalah kalian harus bisa memahami teknik bermain drama. Bermain drama tidak asal-asalan kalian pentas selesai, tidak. Oke, di sini yang pertama adalah teknik muncul. Yang pertama harus dilakukan adalah teknik muncul. Cara seorang pemain muncul ke pentas untuk pertama kalinya. Nah, jadi teknik muncul ini biasanya pemainnya naik dulu nih ke atas pentas. Oke, si orangnya ada, si pemainnya ada. Yang kedua adalah teknik isi. Teknik isi tadi kan kalau orangnya nih teknik muncul. Nah, kalau teknik isi adalah biasanya pengucapan kalimat. Di situ adanya dialog antar tokoh, antar pemain. Nah, di sini juga harus melalui tempo, nada. Itu yang harus ditekankan. Misalnya, ketika dia berperannya lagi marah-marah, berarti dia harus menggunakan nada yang sedikit tinggi. Jadi jangan yang misalnya marah tapi nadanya lembah lembut misalnya. Oke, yang ketiga adalah teknik pengembangan. Nah, ini adalah teknik pengembangan di sini adalah berhubungan dengan kreativitas si pemain, kreativitas si tokoh. Ya, ini yang harus dimiliki oleh seorang pemain atau oleh seorang tokoh. Yang pertama adalah menaikkan posisi tubuh. Bagaimana cara menaikkan posisi tubuh? Berpaling. Kemudian yang ketiga adalah berpindah tempat. Itu yang sangat penting. Berpindah tempat nggak asal-asalan blocking, misalnya membelakangi kamera. Itu juga ada tata caranya. Yang keempat adalah gerakan tubuh. Misal dia lagi marah-marah tapi dianya kaku misalnya. Gerakan tubuh juga harus dimainkan. Kemudian mimik wajah. Ketika mimiknya sedang marah, sedang sedih, sedang kecewa, itu bagaimana? Jadi itu adalah sebuah kreativitas dari si tokoh atau si pemain. Kemudian setelah itu menciptakan peran pemain harus sadar ia itu berperan sebagai siapa. Misalnya berperan sebagai antagonis. Nah, berarti dia itu harus memiliki sebagai antagonis. Nah, berarti dia harus bisa memerankan antagonis tersebut dengan baik. Jangan misalnya memerankan sebagai antagonis tapi dengan mimik muka yang sedih dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai dengan perannya itu sebagai antagonis kah, protagonis kah, atau tirtagonis kah. Oke, di sini adanya mendemonstrasikan drama. Yang pertama adalah naskah drama. Naskah drama itu harus ada dalam pementasan drama.
Karena di sini adalah gambaran pementasan yang akan disampaikan dengan adanya unsur-unsur yang minggu sebelumnya saya telah ajarkan, yang adanya tema, latar, alur, kemudian tokoh, amanat. Nah, harus pusat kepada itu. Kemudian yang kedua adalah sutradara. Siapa sih sutradara? Sutradara adalah orang yang bertanggung jawab atas pementasan drama tersebut. Yang ketiga adalah pemain. Pemain adalah seorang tokoh yang memainkan suatu drama. Yang keempat adalah tata panggung. Oke, tadi naskah drama, sutradara, pemain, tata panggung. Nah, tata panggung di sini adalah penataan panggung menjadi suatu tempat yang memang sesuai setnya. Misalnya, tempatnya itu sedang ada di taman. Nah, berarti si tata panggungnya sendiri pun gimana caranya set panggungnya banyak daun, banyak bunga, dan lain sebagainya. Kemudian tata busana. Tata busana adalah penataan kostum yang akan digunakan oleh si tokoh ataupun si pemain. Kemudian tata suara. Tata suara di sini yaitu penataan suara dan musik mengiringi pementasan suatu drama. Kemudian tata lampu. Tata lampu adalah pemetaan cahaya. Jadi misalnya nih, ketika pementasan drama ketika malam hari, berarti di situ adanya memainkan tata lampu, misalnya menjadi gelap, ada bintang, bulan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penonton. Penonton itu wajib ada. Kalau tidak ada penonton, maka pementasan drama tidak akan bisa dilaksanakan. Oke, sekian materi drama kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh menghubungi guru bahasa Indonesia kalian, bisa melalui WA ataupun media sosial lainnya. Oke, tugas berikutnya adalah buka buku paketnya halaman 205. Oke, di sini ada aktivitas siswa. Bacalah naskah drama berikut. Di sini ada sebuah naskah drama yang berjudul Impian Masa Depan. Oke, sampai dengan 206. Kemudian tugas kalian adalah menentukan tema. Tema naskah drama ini temanya apa? Kemudian tentukan juga pokok masalahnya apa. Oke, permasalahannya apa? Dan jadi yang tugasnya adalah yang satu menentukan temanya apa. Yang kedua adalah menentukan pokok permasalahan yang terjadi pada teks drama ini apa. Oke, tugasnya tidak ditulis tangan, melainkan kalian presentasikan. Oke, presentasikan tugasnya membuat video minimal 5 menit. Oke, kemudian kalian kumpulkan ke guru bahasa Indonesia kalian. Oke, tetap di rumah aja, mengerjakannya di rumah aja, tidak di rumah orang lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.